Ya, silakan Angel. Wilujeng enjing Bapak Ibu guru sareng rerencangan sadayana nepangkeun nami abdi Angelika Beliani Sugianto di kelas 7B. Dinten ieu abdi bade presentasi PTS kolaborasi IPA agama sareng bahasa Sunda. Kahiji abdi bade ngabagikeun video presentasi bahasa Sunda. Ibu boleh tolong di-hostin? Oh iya, lupa. Bentar ya. Ibu jadikan co-hostnya dulu. Oke, coba. Bagaimana Angel? Sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, silahkan. Angel, kayaknya kamu belum share sound-nya Oh deh. iya, oke Angel coba share sound-nya dulu. Jadi itu stop share, kemudian sebelum share-kan, checklist dulu ada share sound. Nepangkeun nami abdi Angelika Beliani ti kelas 7B. Dinten ieu abdi bade ngajelaskeun ngeunaan rante kadaharan ekosistem sawah. Anu kahiji nyaeta pare. Biasa disebat oge produsen. Lanjeng aya beurit. Anu ngadahar pare sarta disebat konsumen tingkat kahiji. Lajeng beurit didahar ku oray. Tah oray ieu anu disebat konsumen tingkat kadua. Konsumen tingkat katilu nyaeta heulang nu ngadahar oray. Teras anu terakhir nyaeta jamur. Nu fungsina keur nguraykeun lamun manuk heulang eta paeh. Sakitu wae ti abdi ngeunaan rante kadaharan ekosistem sawah. Hatur nuhun. Oke. Next, ada lagi yang mau dipresentasikan? Nah, abdi milih ekosistem sawah, kusabab bumi abdi telebat teuing katangkalan. Jadi abdi milih ekosistem sawah anu caket sareng bumi abdi. Ayeuna abdi bade nampilkan poster agama. Ini poster saya tentang persahabatan sejati dengan alam atau makhluk hidup. Saya bacakan isinya. Keindahan alam adalah bagaimana cara kita melestarikan, merawat, dan menjaganya. Saya memilih ayat Yakobus karena ayat ini adalah ayat yang cocok dengan poster saya, yang berkenaan tentang persahabatan sejati dengan alam atau makhluk hidup. Saya akan bacakan isi Yakobus. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Sakitu wae presentasi ti abdi. Hapunten upami aya kelepatan sareng ejaan bahasa Sunda anu teu meureuna. Hatur nuhun. Refleksi IPA, agama dan bahasa Sunda
Dalam pengerjaan naga makanan ini, tadinya saya kesulitan mencari bahan untuk saya jadikan tema. Setelah dilihat-lihat, akhirnya saya memutuskan untuk memakai ekosistem sawah. Karena ekosistem sawah ada di dekat rumah saya. Dan juga ekosistem sawah lebih menarik karena persoalan irigasi atau usaha manusia dalam mengairi lahan persawahan ada yang alami sampai buatan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Angel. Oke, teman-teman, kita applause dulu, tepuk tangan. Oke, pembukaan yang menarik ya untuk Angel. Tadi boleh Ibu replay lagi untuk marketnya tadi? Di share screen marketnya. Pembawaannya menggunakan Nyunda ya, bahasa Sunda. Jadi anak-anak tetap paham kan? Ya, tinggal di Kota Bandung harus bisa paham ya, sedikit-sedikit bahasa Sunda. Oke, mungkin di pause. Nah, ini dia. Untuk marketnya menarik ya. Ini dilampirkan di GC, Angel? Dilampirkan, Bu. Oh, dilampirkan juga. Oke, baik. Jadi di sini anak-anak melihat juga ya, teman-teman melihat bahwa dari marketnya Angel sudah mewakili bahwa dari ekosistem yang ada dekat rumahnya bahwa ada produsen yaitu padi, otomatis di sawah pasti adalah padi ya, notabene yang jadi produsen. Lalu ada konsumen satunya tikus, lalu konsumen duanya ular. Mungkin ular yang biasa kita tahu di sawah itu mungkin sejenis ular sawah atau ular hijau ya. Lalu kemudian mungkin ular ini kalau misalnya sehubungan, mungkin kita kadang ini ya sedikit masukan ya Iren ya, Angel, untuk konsumen tingkat 3 mungkin kalau di sawah sendiri untuk elang itu mungkin sulit untuk ditemukan. Namun bisa nanti direvisi untuk next kalau ada presentasi atau next nanti untuk membuat market, mungkin lebih yang mendekati kayaknya lebih kepada kucing atau mungkin lebih konsumen tingkat 3-nya kepada manusia ya. Karena kalau misalnya di sekitar kita mungkin udah jarang ya melihat elang di sawah gitu. Mungkin kalau seandainya untuk daerah-daerah pelosok yang masih dekat, notabene sawahnya dekat dengan perbukitan atau dengan dataran tinggi, mungkin masih bisa kita temui untuk jenis hewan tersebut. Oke, good job. Dan yang terakhir penutupnya yaitu dari kelompok pengurai ya, detritivore. Oke, terima kasih Angel. Oke Angel, tambahannya itu saja dan tambahannya mungkin dari Ibu, mewakili dari Bu Lia, Ibu pengen tahu boleh ada versi iklannya dengan menggunakan bahasa Sunda? Mungkin tambahannya itu ya nanti Angel ya, nanti boleh sambil ditambahkan nanti di GC-nya. Boleh nanti divideokan, misalnya ini kan Angel sampai sambil memegang si marketnya atau di sebelah marketnya, Angel menyampaikan dengan menggunakan bahasa Sunda. Hayu orang Bandung atau hayu Bapak Ibu sarerea urang-urang ngajaga ngalestarikeun, misalnya melestarikan apa? Melestarikan kayak tadi burung elang atau melestarikan ekosistem atau melestarikan lingkungan kita supaya apa? Supaya tetap asri, supaya tetap terawat gitu kan. Ya, itu mungkin di versi bahasa Sundakan ya. Jadi lebih kepada mengiklankan ya, mengiklankan si keadaan dan kondisi pada market Angel ya. Jadi bukan marketnya halo teman-teman, marketnya harganya segini, bukan, tapi lebih kepada mengiklankan si ekosistemnya. Jadi lebih kepada mengajak si warga atau mengajak kita lingkungan sekitar kita untuk merawat dan menjaganya. Jadi kalau misalnya kita ketemu ada ular, hayu orang-orang jangan sampai ularnya dibunuh atau diapa, tapi lebih kepada mungkin ditangkap, kemudian diberikan kepada siapa, diserahkan kepada kantor pelindungan hewan atau apa gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada bahasa Sundanya itu ditranslate ya Angel ya. Oke, sudah bagus, good job Angel. Nanti dilampirkan sebagai susulunnya. Oke, terima kasih Angel.
Next, berikutnya siapa ya? Apakah ada dulu yang mau raise hand? Bersedia? Oke. Sudah muncul, Ranavia sudah raise hand. Oke, Ranavia, bagaimanakah? Mau share screen-nya? Share screen. Oke, izin share screen. Oke, berarti nanti dari Ranavia ya share screen-nya? Iya, Bu. Oke, sip, boleh. Sudah dijadikan co-host, silahkan. Pembukaan dulu, prolog dulu, Sob. Bentar, Bu. Oh, belum. Ya. Udah terlihat, Bu. Oke, sip, sudah terlihat. Selamat pagi, Bu Siska dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ranavia Sukacita Winarto dari kelas 7B absen 17. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek PTS, kolaborasi mata pelajaran IPA, Agama, dan Bahasa Sunda. Yang pertama, mata pelajaran IPA. Saya membuat maket tentang ekosistem sawah yang saya beri nama ekosistem sawah sektor 17. Kenapa saya berikan nama sektor 17? Karena sesuai absen saya yaitu absen 17. Di dalam ekosistem sawah terdapat beberapa komponen ekosistem. Di antaranya, yang pertama ada padi sebagai produsen. Produsen adalah penghasil makanan atau autotrof. Kemudian ada beberapa jenis hewan seperti keong, nyamuk, tikus, jangkrik, katak, burung pipit, ular, dan burung elang sebagai konsumen. Konsumen adalah organisme heterotrof atau makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dari berbagai hewan yang ada di sawah, ada yang berfungsi sebagai konsumen tingkat 1, yaitu keong, nyamuk, tikus, dan jangkrik. Kemudian ada konsumen tingkat 2 yaitu katak, burung pipit, dan ular. Konsumen tingkat 3 adalah ular dan burung elang. Dan yang terakhir ada konsumen tingkat 4 yaitu burung elang. Kemudian ada fungi yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Karena ekosistem sawah memiliki beberapa rantai makanan, maka ada beberapa hewan yang berfungsi sebagai konsumen di beberapa tingkat. Di ekosistem sawah yang memiliki beberapa rantai makanan bisa membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Beberapa rantai makanan yang ada di sawah adalah yang pertama, ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. Kemudian yang kedua ada nyamuk dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. Kemudian yang ketiga, ada keong dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. Kemudian yang keempat ada jangkrik dimakan burung pipit dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. Kemudian yang kelima yang terakhir, ada padi dimakan burung pipit dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. Beberapa rantai makanan itulah yang membentuk sebuah jaring-jaring makanan seperti yang ada di gambar. Di ekosistem sawah juga terdapat simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Contohnya adalah fungi dan padi yang membentuk sebuah simbiosis mutualisme, kemudian ada katak yang memakan hama padi akan membuat simbiosis mutualisme juga. Kemudian ada burung membuat sarang di padi. Burung yang membuat sarang di padi akan membentuk sebuah simbiosis komensalisme. Kemudian ada tikus dan padi. Tikus dan padi akan membuat sebuah simbiosis parasitisme. Kemudian, yang terakhir ada rumput yang mengambil unsur hara pada padi. Rumput yang mengambil unsur hara pada padi akan membentuk sebuah simbiosis parasitisme. Kemudian mata pelajaran agama. Dalam proyek PTS Agama, saya membuat sebuah poster dengan tema bagaimana membangun persahabatan sejati dengan alam atau makhluk hidup lainnya yang disertai satu ayat.
Dalam poster, saya menuliskan sebuah slogan yaitu, belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan kita menjaga milik Tuhan. Dan juga sebuah ayat yang berhubungan dengan tema poster yang saya ambil dari Mazmur 104 ayat 14 yang berbunyi, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Kemudian mata pelajaran yang terakhir adalah bahasa Sunda. Membuat iklan layanan masyarakat dengan tema menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita. Mari kita saksikan video berikut ini. Suaranya belum muncul ya, Via? Nyamuk, keong, bangkong, jangkrik, manuk, manuk helang, orai, jeung supa. Di ekosistem sawah aya anu disebat rantai makanan. Contohna, pare di dahar ku berit, berit di dahar ku orai di dahar ku manuk elang. Urang salaku jalma teu kenging ngarusak ekosistem. Hayu urang sadayana, urang jaga sareng lestarikan lingkungan sareng ekosistem nu aya di lingkungan urang. Kemudian yang terakhir ada refleksi. Pada saat saya mengerjakan proyek PTS kolaborasi mata pelajaran IPA, agama, dan bahasa Sunda, saya tidak menemukan banyaknya kesulitan. Dalam mengerjakan proyek IPA, saya tidak menemukan kendala dalam pembuatan maket. Dalam pengerjaan proyek PTS agama, saya menemukan kesulitan saat mencari ayat yang cocok dengan tema. Dan saat mengerjakan proyek PTS Bahasa Sunda, saya tidak menemukan kendala. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Via. Boleh kita aplaus dulu, kita berikan tepuk tangan untuk Via. Oke, segar ya melihatnya hijau-hijau. Oke, baik untuk Via. Tadi untuk konsep dari mapel IPA-nya sudah masuk ya. Mungkin tambahan kalau misalnya untuk dari segi kita yang daerah Kabupaten Soreang sana atau daerah Banjaran sana mungkin kayak tadi untuk makhluk atau jenis tipe burung elang itu mungkin sudah jarang ditemui, tapi memang itu ada, tapi mungkin untuk yang saat ini sekarang mungkin burung elang itu memang tidak ada. Tapi Ibu lihat sudah ada step by step sampai di ujung, yaitu si paling tinggi itu si ular tadi ya, ada ular, kemudian ada burung pipit ya. Oke, good job Ranavia. Lalu kemudian dari segi agama ayatnya juga sudah ditampilkan. Sudah ada ayat yang diambil, lalu kemudian dari segi bahasa Sunda kamu coba untuk mengiklankan ya, mengiklankan gimana sih cara mengajak warga sekitar yang notabene kalau seandainya aku datang ke satu lingkungan yang notabene lingkungannya menggunakan bahasa Sunda, gimana ya caranya ngajak mereka supaya biar lingkungannya itu udah bagus, tapi aku mau ngajak mereka dengan menggunakan bahasa Sunda yang gampang supaya mereka bisa paham. Nah, itu juga sudah masuk. Oke, terima kasih banyak Ranavia. Oke, next. Berikutnya, Yuhu. Siapa yang mau bersedia? Bersedia untuk presentasi ya, bukan bersedia untuk lari dari kenyataan. Oke, siapakah? Ayo, sebelum Ibu sebutkan namanya, Ibu coba lihat kata kuncinya. Siapakah dia? Ayo, siapa yang bersedia? Ini kalau dilama-lamain nanti deg-degan. Yuk, siapa? Kalau tadi kelas 7B ya, dua-duanya. Sekarang Ibu pilih kelas Ibu. Oke, kelas Ibu, kelas 7A. Jangan deg-degan ya. Coba Ibu lihat langsung semua off cam ini. Ya ampun, cuman Adi aja yang on cam. Berarti yang off cam lah yang Ibu pilih ya. Oke. Rafael, selamat pagi. Oke, Ibu nunjuk Rafael ya, boleh ya? Oke, Fael ya.
Siap? Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, sudah siap. Oke, boleh. Silakan. Mau share screen-nya dari Ibu, dari Rafael? Dari saya aja, Bu. Oke, sip. Ibu jadikan co-host ya. Oke, silakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek PTS kolaborasi mata pelajaran agama, IPA, dan Sunda dengan tujuan mengaplikasikan pelajaran yang sudah dipelajari. Oke, diperbesar supaya terlihat. Nah, keren. Karena saya akan membuat maket, jadi saya menyiapkan alat dan bahan karton, spidol, styrofoam, double tip, kertas lipat, gunting, dan cutter. Nah, di sini bahan-bahannya untuk membuat maket. Agama, membuat poster persahabatan sejati sesama makhluk hidup. Marilah kita membangun persahabatan sejati dengan alam dan makhluk hidup di sekitar kita. Ayat persahabatan sejati sesama makhluk hidup adalah Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nah, IPA di sini saya membuat maket, ada tenaga surya, ada energi matahari, bayam, ulat, ayam, ular, burung elang, dan bakteri. Wilujeng enjing Bu Guru, ayeuna abdi bade mempresentasikan rantai leueutan ekosistem kebon. Rantai ekosistem di kebon aya interaksi makhluk hirup di dalamnya, anu silih kagumantungan sarta nguntungkeun. Di dieu aya rantai leueutan ekosistem anu aya di kebon. Tanaga surya, bayem, hileut, hayam, oray, manuk elang, sarta bakteri. Produsen kahiji di dieu nyaeta bayem anu ngalakukeun fotosintesis kalawan bantuan tanaga surya. Konsumen kahiji di dieu nyaeta hileut, pemakan produsen kahiji. Konsumen kedua nyaeta hayam, pemakan konsumen kahiji. Konsumen katilu nyaeta oray, pemakan konsumen kadua. Konsumen kaopat nyaeta manuk elang, pemakan konsumen katilu. Sarta pengurai. Pengurai atau dekomposer nyaeta bakteri anu mangrupa konsumen akhir anu sangga menguraikan senyawa organik anu atos nilar. Kaku kituna energi sanggem dipulangkan di lingkungan mangrupi nutrisi anu sanggem menyuburkan tanah sarta karbon dioksida dina hawa. Sakitu presentasi abdi, hatur nuhun. Oke, next. Mungkin masih di mute, Rafael. Iklan layanan masyarakat di dieu nyaeta hayu Bapak Ibu sarta rerencangan urang melanggengkeun makhluk hirup anu aya di sekitar urang kalawan sae. Finish? Refleksinya, Oke, ada refleksi. pada saat saya mengerjakan proyek PTS kolaborasi mata pelajaran IPA dan agama, tidak banyak mengalami kesulitan. Tetapi untuk proyek bahasa Sunda sedikit agak sulit, karena tidak terbiasa dengan bahasa Sunda, sehingga dalam pembuatannya harus diulang-ulang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk Rafael.
Oke, menarik ya. Bagus, bagus, bagus. Good job, good job. Ibu senang melihatnya ya. Oke, dari segi mapel IPA-nya dapet, dari segi agamanya, ayat yang kalian cari juga dapat ya. Lalu kemudian dari segi iklan dengan menggunakan bahasa Sunda juga dapat. Oke. Mau ada koreksi atau tidak? Oke, baik begitu Rafael. Terima kasih banyak. Ibu sampai speechless, ya, tidak bisa berkata-kata. Tapi oke, dari keseluruhan tadi Ranavia, Angel, ya sudah oke, sudah good job, bagus. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya ya. Oke, sekali lagi hebat. Oke, terima kasih banyak Rafael. Next berikutnya, apakah ada yang mau ditunjuk kembali? Dari kelas 7A, ayo. Tadi pria, sekarang wanita ya. Ibu mau minta tolong dong, Selika. Dia sudah garuk-garuk kepala, artinya sudah pusing. Gimana Selika? Boleh, Bu. Oke, jangan bersedih, kan seru presentasinya. Jadi istilah kalian jadi kayak Bapak manajer dan Ibu manajer ya kan, yang mau presentasi dengan karyawannya. Gimana Selika? Mau dari Ibu, dari Selika? Dari Ibu ya? Dari Ibu? Iya. Ya? Oke, bentar ya. Ibu cek dulu. Mau mau PPT-nya atau mau videonya dulu yang disampaikan? Yang PPT-nya dulu. Yang PPT-nya dulu. Berarti boleh disapa dulu teman-temannya. Oke. Kenapa? Dia tersenyum. Jangan. Tenang, Selika. Tarik nafas dulu. Tidak usah panik, tidak usah deg-degan. Tenang saja ya. Oke. Sudah cooling down, Selika? Bisa orang pakai bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, nggak pakai bahasa Inggris. Aku pengennya bahasa Inggris, nggak apa-apa. Bisa, oke? Openingnya pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia boleh. Nanti ketika pas waktu menjelaskan di Sundanya pakai Sunda juga boleh. Yuk, mangga silahkan. Tarik nafas dulu, lalu keluarkan dari hidung. Jangan keluarkan dari belakang ya, dari hidung keluarkannya. Udah? Sudah? Sudah. Oke, yuk silahkan. Selamat pagi Ibu Siska dan teman-teman. Saya Selika Brian Chandra dari kelas 7A, absen 16, akan mempresentasikan PTS IPA, Agama, dan Bahasa Sunda. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu rangkaian tertentu. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk jaring. Di bawahnya terdapat contoh jaring-jaring makanan. Di mata pelajaran IPA ini, saya membuat sebuah maket yang tentang ekosistem taman. Di ekosistem taman saya terdapat tumbuhan sebagai produsen. Tumbuhan akan dimakan belalang dan ulat. Belalang akan dimakan ayam. Ulat akan dimakan ayam juga. Belalang akan dimakan kodok. Kodok akan dimakan ular. Jika ular mati akan diuraikan oleh bakteri. Tikus juga memakan tumbuhan, dan tikus akan dimakan kucing, dan tikus akan dimakan ular juga. Burung pipit juga sama memakan tumbuhannya juga. Untuk agama, saya membuat sebuah poster. Dalam poster ini saya mencantumkan sebuah ayat kitab suci, yaitu Mazmur 133 ayat 1. Sungguh
Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Untuk bahasa Sundanya akan ditampilkan videonya oleh Bu Siska. Oke. Share screen. Ekosistem nyaeta hubungan timbal balik antara makhluk hidup jeung lingkungan. Ekosistem dibagi jadi dua, nyaeta ekosistem alam jeung ekosistem jienan. Ekosistem alam nyaeta ekosistem anu secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohna laut, walungan, situ, jeung leuweung. Ekosistem jienan nyaeta ekosistem anu ngahaja diciptakan ku manusia. Contohna waduk, balong, sawah, kebon, jeung taman. Cara ngajaga ekosistem diantarana ulah nebang tatangkalan sembarangan, ulah ngarunta sembarangan, ngalakukan reboisasi, malah kembang di perkarangan. Mangkaat ekosistem ngawengku minangka sumber kadaharan pikeun makhluk hirup, mastikan lumangsung daur ulang runta organik dina ekosistem, mantuan ngungkulan masalah polusi, contohna tutuwuhan nyerep CO2 dina hawa pikeun fotosintesis sarta menghasilkan oksigen. Bukituna, hayu orang sadaya ngajaga kasaimbangan ekosistem pikeun kalangsungan hirup urang di bumi. Hatur nuhun. Oke, refleksinya boleh di-pause dulu bentar. Oke, boleh disampaikan untuk refleksinya? Saya saat membuat maket sangat semangat karena baru pertama kali. Saat buat maket IPA banyak sekali mengalami kesalahan. Saat mengerjakan poster, saya sangat senang bisa diedit melalui digital dan bisa mengedit sesuka hati. Saat bahasa Sunda, saya banyak sekali mengalami kesalahan membuat video, tetapi saya sangat semangat mengulanginya. Oke, kita beri aplaus untuk Selika, teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, udah pecah telur ya, jadi nggak deg-degan lagi ya Selika ya. Ya kan Selika, udah tenang ya, udah cooling down ya. Oke, dari refleksi tadi bahwa menyatakan banyak kesalahan ketika membuat maket. Nah, itu sebenarnya keunikan dari kalian coba melatih motorik kasar dan motorik halus kalian dari jari-jari kalian ya, ketika kalian membuat satu maket. Lalu kemudian ketika menyampaikan bahasa Sunda itu kadang harus rekam ulang. Take 1 action, take 2 action, sampai benar-benar hafal ya kalimatnya. Nah mungkin itu yang dilakukan oleh para artis ya. Jadi ada improvisasinya, ada kemudian harus ngafalin teks dari apa yang mau disampaikan atau yang dibicarakan ya. Oke, good job, terima kasih. Tapi akhirnya bisa tereksekusi dengan baik. Terima kasih banyak Selika, oke. Next, berikutnya. Kita balik lagi ke kelas 7B ya. Tapi sebelum Ibu pilih, bolehlah yang mau dulu lah. Ibu raise hand kan, siapa yang bersedia dan mau. Yuk. Bagaimana kelas 7B? Ready? Nah, mulai deh off cam. Yang on cam, dia akan selamat. Yang off cam, berarti Ibu akan tunjuk dia. Ini layar 1, Ibu mau ke layar 2. Siapa ya yang di sini? Off cam. Oh, ada banyak yang off cam. Berarti sudah ready ya?
Yang off cam ada, oke. Floren, selamat pagi Floren. Halo Floren. Florencia. Yuhu. Halo, cek 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 Floren. Suara Ibu terdengar? Florencia, halo. Halo Floren, suara Ibu terdengarkah? Oke, ini ada beberapa yang muncul. Floren, apakah ada sinyal jaringan? Oke, ternyata lagi perbaiki jaringan. Oke, Iren. Halo Iren, selamat pagi. Oke, sudah ready? Ready, Bu. Ready. Jangan panik dong. Ready. Pasti nanti Ibu kedapatan. Bagaimana? Share screen-nya dari Ibu, dari Iren? Dari Iren ya? Dari Oh, Ibu. dari Ibu. Oh iya, Ibu lupa. Dari Ibu. Oke, mana ya? Bentar. Oke. Silahkan mau prolog dulu, pembukaan dulu, menyapa teman-teman. Ya, Bu. Selamat pagi, Bu Siska dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Iren Melioroni dari kelas 7B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil karya proyek PTS kolaborasi mata pelajaran IPA, Agama, dan Bahasa Sunda. Oke. Saya akan membuat maket ekosistem hutan dan rantai makanannya di lingkungan ekosistem tersebut. Alasan saya memilih ekosistem hutan karena saya terinspirasi dari wisata hutan-hutan yang ada di daerah Jawa Barat, seperti hutan raya, hutan pinus, dan lain-lain. Saya juga membuat poster tentang interaksi antara makhluk hidup dalam pelajaran agama, dan mempresentasikan hasilnya ke dalam video terpisah dengan menggunakan bahasa Sunda. IPA yaitu membuat market ekosistem. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada gabus, hewan buatan, daun-daunan, stik es krim, kertas lipat, gunting, lem, alat tulis, bunga-bunga, dan lidi. Pertama, bagian awal proses. Untuk proses awal, saya menyiapkan gabus, kertas lipat, dan daun-daun untuk ditempelkan pada gabusnya. Karena itu merupakan bagian-bagian yang besar dan mudah untuk ditempel dulu. Kemudian, saya juga membuat air terjun yang dibuat dari kertas dan dicat. Yang kedua, bagian tengah proses. Untuk bagian tengah proses, mulai ditancapkan daun-daun atau batang pohon yang disatukan, bunga, batu-batu kecil yang banyak dan tertata. Kemudian ditancapkan atau ditempelkan juga hewan buatannya, seperti hewan kancil, serigala, harimau, elang, ular, dan kelinci. Ketiga, bagian akhir proses. Untuk bagian akhir proses yaitu tumbuhan dan hewan-hewan sudah saya tempel. Lalu saya membuat tulisan di stik es krim tentang siapa saja yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Saya juga menambahkan tanda panah dan menuliskan nama-nama hewannya dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Kemudian ditambahkan lagi daun-daun atau pohon yang banyak. Hasil akhirnya seperti ini. Terdapat dua rantai makanan yang dibuat. Rantai makanan pertama terdiri dari produsen yaitu tumbuhan, konsumen tingkat 1 yaitu kancil, konsumen tingkat 2 yaitu serigala, konsumen tingkat 3 harimau, dan dekomposer yaitu jamur. Untuk rantai makanan kedua terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen tingkat 1 kelinci, konsumen tingkat 2 ular, konsumen tingkat 3 yaitu elang, dan dekomposer jamur. Di sini juga terdapat ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotiknya terdiri dari hewan dan tumbuhan. Komponen abiotiknya yaitu batu, air, udara, dan tanah. Terdapat simbiosis yang bisa saja terjadi di ekosistem hutan ini. Contoh, simbiosis parasitisme terjadi ketika kancil dimakan oleh hewan di atasnya, seperti harimau. Harimau untung karena mendapat makanan, tetapi kancil rugi karena dia dimakan oleh harimau tersebut.
Dan di sini terdapat video proses pembuatan marketnya. Nggak bisa ke play, Iren? Paling nanti sharekan saja link untuk ini di Dikirim Japri aja. ada? Oke, Japri ke Ibu ya. Nanti kita lihat setelah selesai presentasi Iren ya. Iya, Bu. Oke. Dan untuk agama yaitu membuat poster bagaimana cara membangun persahabatan sejati dengan alam. Saya mengambil ayat dari Kejadian 6 ayat 20 yang berisi dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan segala jenis binatang melata di muka bumi dan semuanya itu harus datang satu persatu kepada satu pasang kepadaku supaya terpelihara hidupnya. Dan untuk Base Sunda yaitu membuat video iklan layanan masyarakat dan mempresentasikan hasil market ekosistem hutan menggunakan bahasa Sunda. Oke, ini juga sama. Nanti Japri ya, ke Ibu ya. Oh, sudah, Bu, udah ada di Japri. Ah, udah di Japri. Oke, terima kasih. Baik, kita tonton untuk videonya ya. Coba, wait bentar, kita download. Oke, 2 video sudah di Japri ya. Oke. Japrinya kemana ya, Iren? Ke Ibu, Bu, ada link YouTube-nya. Di Oh Gaycre juga. iya, oke, betul. Ketimpa sama yang Canva. Oke, share screen. Baik. Rujung Enjing, nami Abdi Iren Miliaroni di kelas 7B absen 7. Abdi bade ngawanohkeun ngeunaan market ekosistem leuweung nu geus abdi jieun. Dina ekosistem leuweung aya sasatuan uncal, ajak, maung, kelenci, orai, jeung elang. Sasatuan ieu teh ngabentuk rantai makanan. Aya 2 rantai makanan. Hiji, nu salaku produsen teh nyaeta rumput atawa dedaunan. Konsumen tingkat hiji nyaeta uncal. Konsumen tingkat 2 nyaeta ajak. Konsumen tingkat 3 nyaeta maung. Jeung nu terakhir nyaeta pangurai nyaeta jamur atawa bakteri. Kadua, nu salaku produsen nyaeta rumput atawa dedaunan. Konsumen tingkat hiji nyaeta kelenci. Konsumen tingkat 2 nyaeta orai. Konsumen tingkat 3 nyaeta elang. Jeung nu terakhir nyaeta pangurai bakteri atawa jamur. Ekosistem leuweung teh kudu dijaga ku urang sadayana supaya teu rusak. Cara ngajagana antara lain teu ngaburu sasatuan sambarangan jeung ngalakukeun tebang pilih mun aya di leuweung. Aya oge ayat nu diambil ti Kejadian 6 ayat 20. Hayu urang ngajaga keendahan ekosistem leuweung atawa ekosistem sejenna. Sangkan bumi tetep asri, turut kehidupan manusia oge leuwih kajaga. Oke, baik. Terima kasih banyak, Iren. Oke, kita berikan aplaus. Tepuk tangan. Bentar. Sebentar. Oke, ya. Terima kasih, Iren. Apakah ada kritik dan saran? Apa ada yang mau disampaikan, Iren? Refleksinya kira-kira gimana saat mengerjakan atau ketika di mapelnya ada kesulitan, ada kendala sebenarnya. Tapi setelah dari ini aku bisa paham sih ternyata materi pembelajaran itu maksudnya dan tujuannya itu ini gitu loh. Gimana? Kalau misalnya refleksi untuk saat mengerjakan proyek PTS prakarya IPA, ada sih sedikit kesulitan kayak cari materinya atau kayak ngatur
posisi marketnya gitu, Bu. Terus harus nyesuaiin dengan tema yang poster agama juga. Terus kalau misal untuk pengerjaan proyek PTS Bahasa Sunda, cuma paling ngulang-ngulang videonya aja, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Berarti sudah menikmati ya ketika proses membuat kolaborasi ini ya, Iren ya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih, Iren. Baiklah, selanjutnya. Apakah Felis ada? Halo, Felis. Yuhu. Iya, Bu. Di manakah dirimu? Oh, nggak ada mukanya. Oh, ini ada di sini, di layar kedua. Yang lain siap ya, berarti yang off cam dari awal sampai akhir, berarti siap lah. Nanti penutup, kalian tampil ya. Oke, Felis, sudah ready? Sudah, Bu. Oke, share screen-nya dari Ibu apa dari kamu? Lupa, Ibu. Dari saya aja, Bu. Oh, dari Felis. Oke, boleh. Silahkan. Mau pembukaan dulu, prolog dulu dengan teman-teman? Silahkan. Dikenalkan nama, alamat, ID, IG, Instagramnya, boleh. Oke, silahkan ya, Iren. Selamat pagi, Bu Siska dan teman-teman. Nama saya Felis Natania, kelas 7A, absen 5. Saya akan mempresentasikan tugas proyek PTS kolaborasi mata pelajaran IPA, Agama, dan Bahasa Sunda. Oke, silahkan dimulai. Itu, Bu, host. Oh iya. Mana tadi Iren? Iren, oke. Sudah. Oke, Olive. Kayaknya share screen dari Ibu aja deh. Oh, dari saya boleh. Silahkan Japri, Ren, iya, Felis. Japri ke Ibu. Yang lain yang mau presentasi, kalau mau share screen-nya dari Ibu, boleh japrikan ke Ibu untuk link videonya atau untuk link apa PPT-nya ya. Kalau seandainya kalian kesulitan. Kok nggak bisa ya? Vel? Ya, Bu. Ini tuh linknya, tapi udah Ibu buka kok nggak ini ya? Apa di GC ada di GC? Nggak ditaruh di GC. Nggak ditaruh di GC. Yang Soalnya kanvanya nggak di GC. kanvanya ada di GC? Yang kanvanya nggak ada di GC, Nggak yang ada di videonya GC. ada di GC. Oke, ini harus daftar dulu menggunakan email. Coba Ibu masuk dulu ya. Oke. Loh. Kalau di-download dalam PDF bisa nggak? Iya, tunggu. Karena ini buat ngedit desain ulang ini. Gimana, Felis? Tunggu sebentar, Bu, lagi di itu.
Jadi sambil menunggu, Ibu share screen kan untuk videonya. Boleh? Ya bisa dulu. Oke. Baik, anak-anak. Ibu share screen kan videonya ya. Share screen. Bu, saya udah kirim PDF-nya. Oke, siap. Berarti ini di-play dulu ya videonya ya. Oke. Wilujeng sonten Ibu, nami abdi Felis Natania, kelas 7A, absen 5. Abdi bade ngaiklankeun ekosistem taman komplek perumahan abdi. Daun didahar ku hiler, hiler didahar ku manuk, manuk paeh didahar ku cacing taneuh, cacing taneuh ngabearkeun taneuh pikeun tatangkalan. Hayu urang ngajaga lingkungan, sangkan ekosistem tetap kajaga. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Oke. Untuk refleksinya boleh dibacakan? Refleksinya ada di PDF-nya, Bu. Oh, ada di PDF-nya. Yang semuanya. Semuanya. Oke. Berarti Ibu buka dulu ya. Alright. Oke, silahkan. Ya, Felis, dimulai. Untuk mata pelajaran IPA, saya membuat ekosistem taman komplek perumahan saya, di mana produsen di sini adalah daun pepohonan. Konsumen tingkat 1 adalah ulat. Ulat dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu burung. Burung mati diuraikan oleh cacing tanah sebagai detrivor yang tugasnya memakan sisa makhluk hidup yang sudah mati. Pola interaksi antara pepohonan, ulat, burung, dan cacing tanah adalah simbiosis komensalisme. Lanjut. Untuk agama, saya membuat poster yang menunjukkan kita sebagai manusia bisa bersahabat dengan alam dan makhluk hidup yang lain. Dengan begitu, kita akan menemukan keindahan dimanapun kita berada. Ayat yang saya pakai adalah Mazmur 133 ayat 1. Bacaannya adalah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Refleksinya, Bu. Refleksi, untuk IPA dan agama saya masih bisa mengerjakan dengan baik dan tidak menemukan kendala. Tetapi untuk bahasa Sunda, awalnya saya agak bingung dengan konsep yang harus saya buat dan mudah-mudahan apa yang saya kerjakan itu benar. Oke, terima kasih Felis. Benar ya, jadi benar atau tidaknya nanti kita bersama-sama belajar ya. Jadi kalau dari segi bahasa, mungkin memang bahasa Sunda itu punya dialek-dialek yang berbeda. Ketika kalian nanti belajar bahasa Mandarin atau belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Sunda, pasti akan memiliki tingkat tingkat kesulitan maupun tingkat level speech-nya untuk bicara itu harus seperti apa, pasti berbeda-beda. Terima kasih banyak Felis. Oke teman-teman, kita berikan aplaus untuk Felis.
Ya, terima kasih, singkat, padat, dan jelas ya. Good job, Felis. Baiklah, next. Berikutnya, siapa? Halo? Adakah yang ready? Coba, dari tadi banyak perempuan. Ibu mau lihat yang laki-laki. Kelas 7B, siapa ya yang masih off cam? Oke, 1212. Siapa ya? Tik-tuk, tik-tuk, tik-tuk. Kelas 7B mana ini laki-lakinya? Christopher. Halo, Christopher. Suaranya terdengar, suara ibu. Halo, Christopher. Halo. Kenapa keluar dia? Oke, Adi. Halo, Adi. Ready? Enggak. Kenapa? Kok enggak? Ready kah? Iya, ready. Oke, ready. Oke, siap. Mau dari Adi share screen-nya atau mau dari Ibu? Iya, dari aku. Oke, dari Adi. Siap. Yuk, silakan prolog dulu dong pembukaan. Disapa nih ada teman-teman itu. Ada Olive, ada siapa lagi nih? Ada Ranavia gitu kan. Siapa tahu bisa kenalan ya nggak Sani? Ya nggak Ael? Halo semuanya, sekarang saya akan mempresentasikan PTS IPA, Agama, sama Sunda. Oke. Nah, Pak, share screen gue belum. Oh iya, sebentar. Sudah. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Silahkan. Ayo, sekarang saya akan mempresentasikan PTS IPA, Agama, Sunda. Yang pertama saya akan presentasikan adalah pelajaran agama tentang membuat poster. Dan kedua adalah paket IPA yang saya buat tentang interaksi makhluk hidup di lingkungan rawa-rawa. Agama saya membuat poster tentang melindungi lingkungan dan saya mengambil dari Yesaya 45 ayat 9. Dan ini adalah Sunda saya. Suaranya mungkin. Oh iya. Wilujeng siang, ayeuna kuring bakal nunjukkeun ka anjeun Sudah ada, Bu, sudah? mockup anu kuring gambar. Kuring nganamel mockup ieu nganggo styrofoam, kertas, cat, sareng busa. Sasatoan anu dina mockup ieu nyaeta buaya anu ngadahar oray anu ngadahar manuk, sareng manuk anu ngadahar siki apel sakurilingna. Sekian ti abdi. Terima kasih. Dan ini adalah iklan layanan masyarakat yang saya buat. Dan refleksinya, menurut saya pelajaran ini menarik dan sedikit sulit. Tetapi pelajaran ini sangat berguna dalam menambah ilmu pengetahuan. Oke, jangan dulu di stop ya. Coba boleh Adi, Ibu minta untuk yang tadi ayat hafalannya atau ayat yang diambilnya, isi dari ayatnya apa bisa dibacakan? Isi dari ayat itu adalah, celakalah orang yang berbatah dengan pembentukannya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kamu buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Oke, kalau misalnya untuk hubungannya ayat ini, kenapa Adi pengen ambil ayat ini dengan melihat dari kejadian dari ekosistem yang Adi amati kalau di rawa tuh seperti itu, kenapa harus ayat yang ini? Kira-kira sinkronnya gimana? Karena ayat ini menceritakan jangan sebebas-bebasnya agar tidak rusak. Ya, karena kita kadang sebagai manusia kadang suka-sukanya ya kita mengeksploitasi dari hutan, dari rawa, yang notabene di mana rawa itu juga punya ekosistem yang menjaga supaya apa? Supaya seimbang lingkungannya ya. Oke, good. Lalu kemudian untuk iklan masyarakatnya, Adi?
Ya, coba disampaikan dengan bahasanya, dengan suaranya. Yuk. Hayu urang jaga lingkungan bersih, sareng nyaman. Tong ngaduruk sampah, hayu urang reboisasi. Ulah runtah. Oke, good. Kita berikan aplaus untuk Adi. Baik, terima kasih Adi ya. Menarik, unik, dirawat ya. Ya memang untuk mengamati ini kalau misalnya memang kalian sebenarnya bisa belajar dari mana saja ya. Tidak mesti hanya dari depan buku saja atau terpatok dari buku cetak saja. Kalian bisa mengeksplor dari mana saja, dari lingkungan. Ketika kalian lagi jalan menemani mama papa, ternyata ada lingkungan berupa taman atau kalian melihat berupa sawah, atau ketika lagi jalan, Bu, saya teh ngamatin kita tuh sebenarnya di Bandung teh banyak hutan dak sebenarnya. Nah, itu bisa jadi salah satu eksplornya kalian untuk kalian bisa jadikan sebagai bahan presentasi. Oke? Termasuk untuk rawa-rawa ya. Oke, good job. Terima kasih banyak, Adi. Next berikutnya. Yuhu. Ada yang mau ini raise hand? Yuk. Siapa ya? Wahyu? Halo Wahyu? Wahyu, halo? Oke, Ibu minta tolong deh Deren. Deren, halo Deren, selamat pagi. Deren, suara Ibu terdengar jelaskah Deren? Ya, Bu. Oke, boleh dipresentasikan? Yuk. Saya Dari Ibu apa mau dari Deren? Share screen-nya. dari Ibu aja. Dari Ibu. Boleh dong Japri untuk soft file-nya atau Canva-nya atau PPT-nya atau link YouTube-nya, boleh. Sudah? Pilih yang lain dulu aja, Bu. Saya masih nyari. Loh, yang lain dulu. Oke, kalau begitu Ibu minta tolong Sani. Halo Sani. Sani. Sani, halo. Halo, halo, ha. Halo Sani. Sani. Pascal, halo Pascal. Yuk, Pascal. Sudah bisa, Pascal, Ibu panggil. Keluar, Bu. Oh, tidak oke. Oke, Olive. Olive sudah siap? Sudah siap. Terus gimana dong? Yang udah siap. Natalie, udah ready, Nat? Natalie, halo. Halo, Natalie. Satu mic saya error. Oke, error. Siapa dong? Ini kok nggak ada yang masuk ini? Kok jadi menurun? Pascal udah join, Bu. Oh, Pascal udah join. Pascal, are you ready? Nge-lag, Bu. Ini jadi menurun loh anak-anaknya jumlahnya. Jadi Selamat pagi semuanya, Bu Siska dan teman-teman semuanya. selamat pagi. Selamat pagi, Oli. Hari ini Olive akan mempresentasikan karya Olive. Oke, ditunggu ya. Oke, ini Olive.
Oke, dalam bentuk video dan gambar ya, Olive ya? Betul, Bu. Betul, oke. Sebentar ya, Ibu share screen. Yuk. Tunjungan yang mulia, ayeuna abdi bade presentasikan market anu atos abdi jian. Dia aya jukut, terus ka jamur, terus ka manuk elang, terus ka orai, terus ka modin. Kata-kata dan jeung warga Bandung. Warga Bandung sadayana hayu orang lestarikan tentang kawan. Ngalah kota orang enak ditinggal. Urang sadayana warga Bandung. Lejem hawa di sekitar urang di Bandung sadayana segar. Amun darah segar saha anu ngerasakeun keindahanna da warga Bandung sadayana basna. Jadi ayo orang lestarikan tatangkalan di sekitar urang. Hatur nuhun. Oke, hatur nuhun. Oke, baik. Sekarang Ibu siarkan untuk yang PPT-nya ya, PDF-nya ya. Gambarnya ya. Ya, Nanti Bu. di situ Olive bisa jelaskan ya kayak gimana prosesnya. Lalu kayak gimana sih ketika aku bikin ada apanya sih yang di marketnya Olive itu sebenarnya ya. Oke. Ya, silahkan. Ya, jadi di sini yang pertama ada aya jukut, anu misalnya sebut produsen, terus jukut dimakan ku itu beurin nu disebut konsumen hiji. Terus anu kaduana aya orai nu disebut konsumen 2. Terus aya manuk elang anu disebut konsumen 3. Terus aya jamur anu disebut produsen. Hatur nuhun. Oke, Ibu koreksi ya. Ibu translate ya. Oke, jadi anak-anak di sini market buatan Olive itu mungkin lebih kepada arah panahnya ya, Olive ya. Mungkin tertukar ya, harusnya ke arah sebelah kiri ya, bukan ke arah sebelah kanan. Kameranya minor, Bu. Oh, kameranya minor. Ya udah, oke. Nggak apa-apa. Ya, jadi ini produsen itu sebagai rumput atau padi nih? Padi ya? Jukut, Bu. Jukut itu rumput kan bahasa Indonesianya? Iya, Bu. Oke, jadi rumput ini bisa dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1, yaitu tadi berit atau tikus, lalu kemudian tikus ini dikonsumsi oleh konsumen tingkat 2, yaitu ular, lalu kemudian ular ini dikonsumsi oleh konsumen tingkat 3, yaitu tadi burung elang ya. Ketika burung elang itu sebagai konsumen yang paling puncak, dia mengalami yang namanya kematian, di mana saat mati, fase kematian itu tadi dia akan diuraikan oleh kelompok jamur atau kelompok detritivore tadi ya. Bisa diuraikan oleh cacing tanah, oleh jamur ya, diuraikannya. Lalu di sini ada Amsal 17 ayat 17. Apakah isi ayatnya, Olive? Boleh dibacakan? Untuk Amsal 17 ayat 17 isinya? Bentar, Bu. Oke. Bentar, Bu, ngambil Alkitabnya dulu. Oke, ditunggu, silahkan. Oke, baik. Sambil menunggu Olive, Ibu nanti tunjuk satu ya. Dari kelas 7B kan udah nih Olive nih. Olive. Lalu kemudian dari kelas 7A, Ibu mau pilih Yuliani. Halo, Yul. Oke, oh Olive sudah? Oke, silakan dicari dulu.
Yul, suara Ibu terdengar, Yul? Halo Yuliani, yuhu. Udah ketemu. Oh sudah, oke udah ketemu. Boleh, silakan Olive. Isinya adalah seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, jadi lebih kepada interaksi persahabatan ya. Kadang kalau misalnya di ekosistem yang kita dapat, kira-kira mungkin lebih kepada ini simbiosisnya simbiosis ini ya, komensalisme atau simbiosis parasitisme. Kalau komensalisme ada yang diuntungkan, tapi yang lain tidak merasa dirugikan. Jadi hanya ya kayak rumput dimakan sama tikus, ya tikusnya untung gitu kan, dan rumputnya rugi gitu kan, atau padinya rugi, harusnya dia bisa tumbuh dan berkembang, tapi karena dikonsumsi sama tikus akhirnya dia dirugikan. Jadi otomatis simbiosisnya simbiosis parasitisme ya, merugikan. Lalu kemudian kalau misalnya untuk jamur sendiri, dia termasuk simbiosis apa? Simbiosis komensalisme kah? Atau simbiosis parasitisme? Atau simbiosis mutualisme? Ternyata dia bisa jadi mutualisme juga loh Bu. Karena apa? Misalnya karena si jamur ini bisa dapat sari-sari makanan dari makhluk hidup yang sudah mati tadi. Lalu kemudian ternyata dari makhluk hidup yang mati tadi bisa diuraikan, bisa menjadi nutrisi bagi tanah, ya kan? Bagi tanah atau bagi struktur atau lapisan yang ada di sekitar makhluk hidup tadi ya, entah itu ada pohon, entah itu ada bunga, atau entah itu ada jenis cacing tanah lain ya, menyerap nutrisi dari si makhluk hidup tadi. Oke, baik, kita berikan applause untuk Olive. Good job, terima kasih Olive ya sudah bersedia untuk presentasi. Baik, selanjutnya Yuliani, halo. Yul, ya, nih. Halo. Nah, ini mulai sudah off cam semuanya. Yang off cam berarti Ibu yang pilih ya. Yang off cam Ibu akan pilih. Yang off cam Ibu pilih siapa ya? Tada. Mana ya yang off cam? Ding 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 ding. Rafael, Ibu bisa minta tolong hubungi Floren, kemudian Yolanda, ya, kemudian ya Pako untuk join ke. Baik, Bu. Oke, next berikutnya Ibu minta tolong untuk Ranavia menghubungi teman-temannya yang keluar dari Zoom tadi, Stefanus, Verena, Roy, ya. Oke, Ranavia. Ya, Bu. Tristan, bagaimana? Sudah ready Excel? 10 juta. Kali Ini pakai bahasa Sunda. 5 bulan lagi. Aduh, udah kayak miliarder. Oke. Ya, kenapa Kriston? Pembukaannya bahasa Indonesia. Nanti kamu giliran buat iklan masyarakatnya bahasa Sunda boleh. Berarti Gimana? ini dulu. Hah? Berarti ini IPA dulu. Jadi satu nggak apa-apa. Kamu presentasinya pakai bahasa Indonesia, disatukan gitu. Kemudian baru nanti pas giliran bahasa Sundanya, baik Bapak Ibu, saya mau mengajak teman-teman juga untuk menjaga lingkungan. Nah, saya akan sampaikan dengan menggunakan bahasa Sunda. Hayu, nah gitu. Oke, Kristen? Ih, cakep gitu dong. Ready ya? Sip, udah siap Kristen? Sok. Opening dulu, prolog dulu sama teman-teman, disapa. Tarik nafas dulu, kalau mau ketawa hahaha dulu. Ya, oke, silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kriston dari kelas 7A. Sekarang saya ingin presentasikan PTS kolaborasi IPA, Sunda, dan juga agama. Ini dia market rantai makanan yang saya pelajari yaitu di sawah. Yang pertama, komponen pertama di sini ada daun.
Daun. Rumput tuh. Rumput atau padi? Rumput tuh. Oh, rumput, ya. Konsumen yang kedua ada tikus. Konsumen yang ketiga yaitu ada ular. Ya. Konsumen yang keempat ada burung merpati, dan konsumen yang terakhir ada pengurai. Nah, agamanya pada Mazmur 104 ayat 25, lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Dan bahasa Sundanya babarengan teh kudu ngajaga sasatoan nu aya di leuweung. Atur nuhun. Atur nuhun. Oke, mungkin diberikan tambahan ya, Kriston ya. Hayu sasarea atau sasarengan, yuk bade ngajaga lingkungan di sekitaran abdi gitu ya. Nah, nanti yang udah si Kriston sampaikan tadi, nah itu boleh bikin di PPT biar nanti Bapak Ibu gurunya bisa lihat ya. Ada bukti bahwa oh iya dari versi agamanya Kriston udah bikin. Kan bisa tuh ngetik kan, ada laptop kan? Nah, bikinlah di PPT tadi ayatnya apa, lalu kemudian kalimat ketika Kriston tadi menyampaikan bahasa Sundanya apa, diketik di situ. Kalau misalnya mau dilampirkan videonya sambil ngerekam, sambil ngomong pegang maketnya, misalnya gitu kan, pegang maketnya, hayu sasarangan direkam dan dilampirkan di situ atau diupload ke GC juga nggak apa-apa, bisa. Oke, itu tambahan dari Ibu ya, Kriston. Ya, supaya dapat semua mix dari 3 mapelnya. Nah, dari tiga kolaborasi mapel ini, refleksi yang Kriston dapatkan tuh apa sih? Dapat mengenal rantai makanan yang di sawah, Bu. Selama ini tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak terlalu tahu. Nggak terlalu paham. Lalu kemudian dari yang lain, mapel yang lain? Mungkin itu aja sih, Bu. Itu aja. Ada kesulitan ketika bikinnya atau ketika mengerjakan? Palingan pas ngerjain ininya, Bu. Jainnya tuh ditanya harus teliti pokoknya. Waktu itu pernah diulang. Oh, diulang. Pusing nggak? Lumayan. Oh, lumayan. Nggak apa-apa ya. Itu jadi brainstorming aja. Oke, good. Terima kasih banyak, Kriston. Oke, baik. Yang lainnya. Halo, are you ready? Iya, 10 menit lagi. Biar adil, di kelas 7A sudah 5, berarti di kelas 7B juga harus 5 ya. Dan ada satu, Aurel. Halo. Aurel, kelas 7B. Are you there? Aurel? Aurelia Giska? Aurel? Ayo, yuk. Ya, 7B satu lagi nih, biar ditutup nih. Presentasinya nih. Yo, yang bersedia, 7B. Ayo. Halo? Deren, sudah ready, Deren? Kan nunjuk yang lain dulu katanya. Belum, Bu. Ih, belum apa belum bikin? Udah bikin, cuman belum siap. Kenapa belum siap? Kan cuma ngomong aja. Tinggal nyampein. Iya kan? Iya enggak? Gimana, Aurel? Hah? Siapa yang ngomong itu? Aku, Bu. Oh, Olive. Oke. Gimana? Kenneth? Sudah ready? Halo, Kenneth? Sudah ready? Ayo atuh ini gimana kelas 7B satu lagi. Yuk siapa yang bersedia? Gak mesti harus ibu tunjuk atuh. Ibu kata Aurel sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Ih, gimana Ya, Bu. tuh? Kan kita mau presentasi. Yuk satu lagi yuk. Ayo.
Yuk, siapa? Oke. Siapa? Yuk. Ayo, kelas 7B satu lagi. Ini kelas 7B banyak loh yang nggak join. Tuh, Yesa nggak ada, Jessica nggak ada. Tadi oleh PA Bu udah jawab katanya kuotanya habis, terus papahnya cuma taunya BJOK doang katanya. Jadi nanti dikasih kuotanya. Ya Wifi-nya udah. mati, teknisi belum datang katanya Bu. Itu siapa itu? Yesa Bu. Oh Yesa, ya udah oke. Stefanus sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, kemana aja? Nggak jaringan, Bu. Jaringan. Kendala jaringan. Loh, kemana Iya, lagi? Bu. Oh iya, tapi boleh kan presentasi sebentar? Mau dari Ibu atau mau dari Stefanus share screen-nya? Belum siap, Bu. Belum siap. Verena, halo, selamat pagi. Pagi Bu. Oke, sudah ready? Sudah ya? Sudah siap ya? Belum Bu. Belum? Ya, gimana dong? Berarti yang belum siap ini nilainya gimana? Tuh, ada baru yang join. Nah, baru join. Berarti nanti nilainya nggak ada dong. Yuk, Olin, kelas 7B nih. Olin setia nih dari awal sampai akhir. Olin, siap presentasi Olin? Ayo, Olin, kelas 7B. Ya udah, satu lagi dari kelas Ibu aja deh, kelas 7A. Yuk, yang bersedia kelas 7A. Siapa? Rangga, bersedia Rangga? Sudah siap? Siap, Bu. Oke, sip. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah siap. Silahkan, Rangga. Mau share screen dari Ibu atau dari Rangga? Dari Ibu, Bu, di GC. Oke, di GC ya. Baik, di GC. Ibu buka. Kolaborasi mana? Oke, terakhir ya, Rangga. Mana ya? Oke. Mau video dulu atau gambar? Video dulu, Bu. Video dulu. Oke, sambil menunggu Ibu boleh disapa dulu teman-temannya, boleh untuk on cam. Nggak bisa on cam, Bu. Nanti nge-lag. Oh gitu. Waduh. Oke. Sudah Ibu share screen kan ya? Ini tetap ini ya, apa? Rangga, yang posternya itu Ibu download video. Nah, videonya Ibu download ya. Oke. Video dulu ya. Iya, Bu. Oke. Oke, udah siap. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita play ya. Wilujeng anjing Ibu Guru, Abdi Rangga, bade nerangkeun rantai pangan ekosistem nu aya di sawah. Produsen kahiji nyaeta produsen ti peplakan pare. Fungsina ngadukung kahirupan konsumen. Pare didahar ku konsumen kahiji nyaeta beurit. Fungsi konsumen kahiji nyaeta ngadahar pare. Beurit didahar ku konsumen kedua nyaeta oray.
Fungsi konsumen kedua nyaeta ngadahar konsumen kahiji. Orai didahar ku konsumen katilu nyaeta manuk elang. Fungsi konsumen katilu nyaeta ngadahar konsumen kadua. Manuk elang lila-lila bakal pae sarta jadi tuntung rantai pangan ekosistem. Jadi fungsi rantai pangan teh kanggo mempertahankan kehidupan tiap-tiap makhluk hirup. Jadi orang sadaya kedah ngarawat jeung ngajaga alam semesta di dunia entos diciptakeun ku Gusti Nu Maha Suci. Cekap sakieu penjelasan ti abdi. Hatur nuhun sateu acana. Oke, hatur nuhun. Berarti next berikutnya yang ini ya, yang PPT-nya. Oke, sebentar. Oke, silakan. Ayat yang saya ambil tentang menjaga makhluk hidup dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke, terima kasih. Oke, Rangga boleh diulang sekali lagi untuk untuk bahasa Sundanya mengajak warganya gimana kalimatnya? Boleh diulang? Sebentar. Ya. Jadi urang sadaya kedah ngarawat jeung ngajaga alam semesta di dunia nu tos diciptakeun ku Gusti Nu Maha Suci. Oke, yuk kita berikan aplaus untuk Rangga. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Rangga. Oke, untuk marketnya, untuk ayat serta iklan bahasa iklan mengajak ya, mengajak iklan periklanannya, kalimatnya dengan menggunakan bahasa Sunda. Baik anak-anak, berhubung dengan sudah waktunya kita untuk beristirahat dan anak-anak nanti mungkin masih ada bagian yang kedua ya, yaitu mapel dari senam lantai, yaitu PJOK, kolaborasi dengan mapel yang lain. Terima kasih banyak, anak-anak sudah berusaha semaksimal dan seberusaha kalian untuk dalam mengerjakan PTS ini. Ibu acungkan jempol untuk semuanya. Ya, Ibu aplaus untuk semua. Terima kasih untuk hasil karyanya. Dan bagi yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada kekurangan dan tambahan yang sedikit, yang kurang-kurang, boleh itu dilampirkan sehingga bisa mendongkrak atau bisa menaikkan sedikit lah ngasih poin gitu ya untuk PTS kalian ya. Terima kasih banyak untuk refleksi hari ini. Apakah bahagia? Senang? PTS-nya dalam bentuk proyek? Gimana? Senang? Senang, Bu. Senang. Untuk proyek PTS dalam bentuk proyek senang? Atau lebih senang dalam bentuk G-form? Latihan soal? Proyek aja, Bu. Proyek aja. Proyek Lebih aja, Bu. enak ya, lebih ngalir. Oke, Pascal bilang G-form. Mungkin kalau kita pakai G-form ada poin plus dan minusnya. Untuk proyek juga ada plus dan minusnya. Kalau G-form kan kita bisa dapat ilham dari manapun ya. Dari Mbah Google, dari YouTube ya kan. Dari Ruang Guru atau dari Brainly ya kan. Nah, sedangkan kalau dari proyek ini mungkin kesulitannya lebih kepada nyiapin alat dan bahan, nyari konsep idenya harus seperti apa. Tapi Ibu lihat sejauh ini kalian sudah belajar dengan baik, kalian sudah membuat satu hasil karya made in saya gitu kan, dengan keren ya, dengan versinya masing-masing. Jangan lupa diupload ke GC dan bagi yang belum, ya berarti nanti hadiah jackpotnya diterima ketika nanti bagi raport ya, karena itu mengandung beberapa mata pelajaran. Jadi kalau satu mata pelajaran nggak dikerjakan atau satu hasil karya nggak dikerjakan, ya itu akan dampaknya untuk ke mata pelajaran yang lain yang berkolaborasi dengan mata pelajaran tersebut ya. Terima kasih banyak yang sudah mengumpulkan tepat waktu, good job. Berarti kalian sudah bertanggung jawab untuk masa depan kalian ya. Baik, terima kasih banyak sudah ya. Olive, ada apa? Kalau yang Olive yang agamanya harus dibuat lagi nggak, Bu? Mungkin dilampirkan atau direkam saja dalam bentuk video ya supaya tidak lama. Jadi supaya bisa Yang langsung. agama, Bu?
Iya, yang agama direkam atau boleh kalau misalnya Olive mau bikin di Canva, di-upload lagi di GC-nya ditambahkan, boleh silakan ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, dan informasi tambahannya yaitu 1 menit Ibu minta ya. Hari ini tidak ada PKJJ atau pramuka, jadi anak-anak bisa fokus untuk mengikuti presentasi PTS ini ya. Baik, terima kasih banyak. Boleh untuk on cam semuanya sebagai seksi dokumentasi untuk hari ini ya. Silakan on cam. 1 untuk layar pertama silakan dibuka. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Iya, wajah-wajahnya giliran disuruh on cam udah mau selesai baru deh. Muncul. Oke, untuk layar pertama Olin silakan, Karen, Adi. Siap ya? 1 2 3. Oke, next berikutnya yang layar kedua, siapkan wajahnya. Yang sudah mandi dan belum mandi, silahkan. Sudah? Oke, layar kedua, siap. Dibuka Karen, Ropina, Christian, Simon, Floren, kemudian Pako. Siap? Yuk, dengan gayanya. 1 2 3, 1 2 3. Oke. Baik, terima kasih banyak anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup kelasnya. Dadah. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Ya. Di sini Habis ini istirahat. Nanti kalian lanjut lagi ke kolaborasi berikutnya jam 10. Silakan dipakai istirahat. Dadah.